Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 83. Tiba-tiba pintu aula dibuka kasar, membuat musik terhenti. Lukas melihat sosok yang berdiri di depan pintu. "Tiara?" panggil Lukas yang melihat sosok itu. "Lukas." Tiara berlari kencang menuju Lukas. "Kau kembali di kecilku." Lukas merentangkan tangannya, bersiap menerima pelukan sayang dari Tiara. "Aku kembali, my stupid brother." Tiara menghamburkan dirinya di pelukan Lukas. "Aku sangat merindukanmu," ucap Tiara memeluk Lukas erat. "Aku juga, aku sangat merindukan pelukan dan tendanganmu," balas Lukas jujur. "Baiklah, akan kuberikan." Tiara melepaskan pelukan dan mulai bersiap-siap meninju perut Lukas. Lukas mengeran sakit memegangi perutnya, sedangkan Bella menahan tawa. "Ah, kau tetap adik kecilku yang kasar," sindir Lukas tersenyum menatap Tiara. "Hehe, aku menyayangimu, Lukas." Tiara memeluk Lukas kembali. Terima kasih pukulan sayangnya, Tiara," balas Lukas mengelus rambut Tiara gemas. Selanjutnya Tiara beralih memeluk Bella sembari berbisik. "Bella, kenapa kau mau menikah dengannya?" tanya Tiara pelan, namun Lukas bisa mendengarnya. "Hei, karena aku mencintainya, Tiara," ucap Bella membuat Lukas terharu. "Walaupun dia idiot dan membuatku malu setiap waktu," lanjut Bella membuat Lukas cemberut. "Hahaha, kau dengar itu, Lukas?" tanya Tiara membuat Lukas semakin kesal. "Berhenti mengejekku, Tiara." Lukas menatap tajam Tiara, namun Tiara tak peduli. "Semoga kau mampu menjaga kakakku ini, Bella," ucap Tiara menepuk pelan bahu Bella. Aku akan menjaganya, tenang saja," balas Bella mantap. Lukas mengerut bingung mendengar kalimat ambigu yang dikeluarkan oleh dua wanita yang disayanginya. Otak pintarnya menangkap makna lain. "Hei, aku bukan binatang liar," ucap Lukas mulai paham. "Ah, apa kau sudah bertemu dengan anak kami?" tanya Bella tak memperdulikan Lukas. Apa?" Tiara melototkan matanya mendengar ucapan Bella. "Bukankah kalian baru menikah?" tanya Tiara. "Auntie," suara khas anak kecil terdengar di belakang Tiara. Refleks Tiara berbalik. Terlihat Diego menggendong sosok anak yang sangat menggemaskan, yang tak lain adalah Lucky. "OMG!" teriak Tiara heboh. Itu anakmu, Lukas?" tanya Tiara menatap Lukas tak percaya. "Tentu saja," jawab Lukas percaya diri. "Kau tidak berbohong?" tanya Tiara masih tak percaya. "Hei, OMG, lihat dia sangat menggemaskan," teriak Tiara heboh. "Tentu saja, sama sepertiku," balas Lukas mengelus pipi merah Lucky. "Tidak sepertimu," tolak Tiara. "Baby," Lukas kembali merengek membuat Bella menghembuskan nafas lelah. "Lucky benar-benar darah daging Lukas, Tiara," ucap Bella membuat Tiara menatap Lukas tajam. "Kau benar-benar beruntung, Lukas," teriak Tiara seakan tak terima. "Hehehe, tentu saja." "Dedi, biarkan aku menggendongnya," ucap Tiara heboh. Diego memberikan Lucky kepada Tiara yang diterima dengan senang hati oleh Tiara. Lucky juga langsung menunjukkan senyum manisnya pada Tiara, membuat Tiara langsung mencium kedua pipi Lucky tanpa ampun. "Di mana Cindy?" tanya Diego. "Ah, dia sedang di toilet." Tak berapa lama Cindy datang. Lukas dan Bella menyambut dan memeluk Cindy yang ternyata sudah bertambah besar. Melihat Tiara yang menggendong Lucky membuat Cindy juga gemas.
Akhirnya Tiara, Cindy bermain bersama Lucky, ditemani Diego sebagai kakek yang baik. Sementara itu, Sin menatap semua orang yang disayanginya tampak bahagia. Dengan perlahan, ia berjalan menuju balkon, namun tiba-tiba seorang pelayan menabraknya. Suara pecahan kaca terdengar. Seluruh pasang mata menatap ke arah di mana Sin terjatuh. Sin merasakan beban berat di badannya. Ia membuka matanya. Terlihat seorang pelayan yang menatapnya dengan jarak dekat. Mata coklat itu terlalu indah. Sin membeku melihatnya. Pelayan tersebut langsung bangkit dan terduduk menatap Sin. Maaf Sar, pelayan tersebut menunduk takut. Lukas dan Bella menghampiri Sin. Kau tak apa? Tanya Lukas pada Sin. Pertanyaan yang sama diajukan Bella membantu sang pelayan berdiri. Ya, aku tak apa, jawab Sin sembari menatap sang pelayan yang tampak sedikit kesulitan berdiri. Terlihat tetesan darah di lantai. Sin melihat lutut sang pelayan yang sedikit terkena goresan kaca. Tanpa aba-aba, Sin langsung menggendong sang pelayan bridal style, membuat sang pelayan kaget, tak terkecuali Bella dan Lukas. Tuan, Anda tidak perlu. Kakimu terluka. Aku akan mengobatimu, ucap Sin langsung membawa pergi sang pelayan. Lukas dan Bella tampak tersenyum penuh arti sembari menatap punggung Sin yang sudah tampak menjauh. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Para tamu undangan tampak mulai berpamitan. Diego menyuruh Tiara untuk membawa Cindy dan Lucky tidur. Tiara menuruti dan segera membawa Lucky dan Cindy ke kamar yang sudah disediakan oleh sang Dedi. Dan tak menunggu lama, Lucky sudah tertidur nyenyak, sedangkan Cindy masih sibuk membaca sebuah novel. Tiara yang melihat Cindy hanya tersenyum lembut, tak ingin menghentikan hobi yang disukai oleh anak asuhnya ini. Namun ini sudah larut malam, tak baik membaca pada waktu seperti ini. Dan tiba-tiba Cindy menutup novelnya menatap Tiara. Haus, bolehkah aku keluar sebentar, Mam? Tanya Cindy yang dibalas anggukan oleh Tiara. Cindy keluar dari kamar. Ia berjalan ke arah dapur, namun langkahnya terhenti ketika melihat sosok Ben yang sedang berbicara pada Diego. Berlari kencang, Cindy memeluk Ben dari belakang. Ben langsung berbalik dan terkejut melihat Cindy. Ia balas memeluk Cindy yang selama 3 tahun tidak ia temui. Kedua kakak beradik menyalurkan kerinduan mereka. Diego tersenyum lembut. Ia benar-benar salah. Tak hanya memisahkan Lukas dan Tiara, ia juga memisahkan Ben dan Cindy. Mungkin ia harus berjanji kembali agar tak memisahkan Ben dan Cindy nantinya. Tiara membolak-balikan tubuhnya, namun ia tak bisa juga tidur. Perlahan ia bangkit dan menukar pakaiannya menjadi kaos biasa dan keluar dari kamar menuju balkon. Tiara tersenyum, merasakan angin malam yang menyapa kulit coklat miliknya. Ia melihat keindahan kota London dengan penuh minat. Namun itu tak berlangsung lama. Suara bising di belakangnya membuat Tiara berbalik, dan benar bayangan seseorang terlihat. Tiara menunggu seseorang yang mengganggunya tersebut. Terlihat sosok Winter yang datang. Hai stupid girl, lama tidak berjumpa, sapa Winter tersenyum tipis, berjalan mendekati Tiara. Tiara melototkan matanya tak percaya. Ia mundur selangkah, kaget akan kedatangan Winter. Winter? Tunjuk Tiara kaget di hadapan wajah Winter.
"Kenapa kau di sini?" tanya Tiara. Winter tersenyum miring. Ia berdiri di samping Tiara, menatap ke arah kota London. "Aku mencarimu," jawab Winter, membuat Tiara terdiam. Telingaku bermasalah?" tanya Tiara, tak percaya sembari mengorek telinganya. "Jangan besar kepala. Aku mencarimu untuk memintamu menjadi babuku," ucap Winter menatap Tiara dengan senyuman liciknya. "Apa?" tanya Tiara tak mengerti. "Kau masih ingat taruhan kita?" Flashback. Benarkah? Kau lebih pintar dariku?" Winter mendengus meremehkan menatap Tiara dari kepala sampai kaki. "Tentu saja, kau lebih bodoh dariku. Berhenti menatapku seperti om-om mesum," ucap Tiara sambil menunjuk Winter kesal. Winter tampak menaikkan sudut bibirnya. "Bagaimana kalau kita bertaruh?" Winter menaikkan salah satu alisnya sambil menatap Tiara meremehkan. Tiara tampak mengurutkan alisnya bingung. "Bertaruh apa?" "Bertaruh siapa yang paling bodoh di antara kita berdua." Winter melipat tangannya di dada, menatap Tiara dengan angkuh. "Lalu kau kira aku takut? Aku akan menerima tantanganmu muka datar," ucap Tiara tak kalah angkuh. Winter tersenyum misterius. Tampaknya ia merencanakan sesuatu hal, tentu saja membuat Tiara sedikit takut. Mengingat Winter merupakan anak pemilik sekolah yang ditempatinya, pasti Winter akan melakukan hal yang berhubungan dengan sekolah. Baiklah, seminggu lagi akan diadakan ujian matematika yang akan diikuti oleh semua siswa di sekolah ayahku, ucap Winter mengalihkan pandangannya ke arah Ben dan Cindy yang tampak bermain di kolam ikan tamannya. Tiara langsung mengerutkan alisnya. Tebakannya benar, Winter merencanakan sesuatu yang berhubungan dengan sekolah. "Tidak perlu kau ingatkan aku, sudah tahu." "Lalu apa?" ucap Tiara penasaran. "Tentu saja ujian itu akan menentukan siswa yang akan mengikuti Olimpiade Matematika Nasional." Winter mengalihkan pandangannya ke arah Tiara dan Tiara tampak berpikir sejenak. Aku mengerti," ucap Tiara. "Kita bertaruh. Jika kau masuk ke dalam tim Olimpiade Nasional, maka aku akan menuruti segala sesuatu keinginanmu dalam 3 bulan. Dan jika aku menang, maka sebaliknya," ucap Winter tersenyum misterius. Tiara tampak berpikir sebentar lalu menatap Winter. "Kau tertarik? Apa kau takut?" ucap Winter sambil menaikkan salah satu alisnya terkekeh. "Aku tidak takut padamu, Mr. Winter. Aku terima tantanganmu," ucap Tiara yakin. "Deal?" tanya Winter meyakinkan. "Asal kau tidak bermain curang," ucap Tiara. "Tentu saja aku tidak akan menggunakan cara rendahan seperti itu." Baiklah, deal," ucap Tiara, mengulurkan tangannya yang langsung dibalas oleh Winter. Flashback off. "Hei, tapi saat itu aku pergi," balas Tiara membela dirinya. Memang benar, saat itu ia dibawa lari oleh Diego ke Swiss demi menyembunyikan dirinya dari Lucas yang sangat memberontak pada sang Dedi. Dan jujur saja, Tiara melupakan taruhannya pada Winter. Sial, ia baru saja kembali bertemu dengan keluarga indahnya. Kenapa Winter sudah mengganggu ketenangannya? "Aku tak peduli. Aku memenangkan Olimpiade Nasional Matematika dan memenangkan taruhan. Artinya kau harus menuruti segala perintahku dalam 3 bulan." Winter menunjukkan senyum kemenangan. "Tidak, aku tidak mau," teriak Tiara tak terima. "Aku tak peduli, janji tetaplah janji," ucap Winter dengan senyum licik yang tercetak di wajah tampannya. Bad boy," teriak Tiara kesal. "Lucas, pelan-pelan idiot," suara Bella terdengar.
Winter dan Tiara terdiam kaku. Tapi aku tidak bisa menahannya, baby. Kali ini suara Lukas terdengar. Tiara dan Winter masih belum sadar. "Au, kau kasar sekali," teriak Bella kesakitan. Winter mulai berdeham, sedangkan Tiara masih belum sadar. "Ah, maafkan aku, baby. Aku akan bergerak perlahan," ucap Lukas. "Ah, Lukas." Suara desahan Bella terdengar. Tiara sadar, pipinya memerah sempurna. Begitu juga Winter yang mulai berbalik. "Sebaiknya kita segera pergi," ucap Winter, membuat Tiara mengangguk setuju. Bersambung.